interaksi dan sejarah tradisional melacak aliran ide manusia, komoditas, dan penyakit yang melintasi batas negara. Yang kedua, sejarah komparatif, membandingkan proses sejarah di wilayah yang berbeda dengan untuk menemukan pola global seperti dampak kapitalisme atau kolonialisme global. Yang ketiga, sejarah planetar, menanggapi isu krisis iklim atau disebut antroposen, di mana sejarawan harus memikirkan sejarah manusia sebagai bagian dari sejarah sistem bumi yang lebih luas. Masa depan historiografi menghadapi tantangan etis dan praktis. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga objektivitas di tengah banjir informasi dan tuntutan politisasi sejarah. Namun, peluang yang ada jauh lebih besar, yaitu yang pertama, ada demokratisasi pengetahuan. Akses digital memungkinkan masyarakat luas berpartisipasi dalam penulisan sejarah atau sejarah publik. Keterbukaan metodologis menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan manusiawi terhadap masa lalu. Sebagai kesimpulan dari makalah yang saya paparkan, masa depan historiografi terletak pada kemampuannya untuk menjadi jembatan. Ia harus menjembatani jurang antar disiplin ilmu, meruntuhkan dinding-dinding eksklusivitas narasi nasional menuju inklusivisasi multikultural, dengan menghubungkan narasi lokal ke dalam kontensasi global, dengan mengadopsi pendekatan yang interdisipliner, multikultural, dan global. Historiografi akan tetap relevan dan membantu manusia memahami identitas dan masa depannya di dunia yang semakin saling terhubung namun rapuh ini. Sekian untuk materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau tadi pemaparan materi dari Indah Sari Dewi tentang bagaimana kemudian historiografi itu berpengaruh di tengah-tengah sosial masyarakat, terutama dalam eh, penulisan karya-karya sejarah, baik itu historiografi global, multikultural, dan tradisional, yang kemudian memberi pengaruh masing-masing pada masanya dan sampai hingga saat ini. Lalu kemudian em, karena dari Indosari Dewi telah memaparkan materinya, saya persilakan kepada pembahas utama, Saudara Muhammad Warid Wajidi dengan Saudara Abdul Muthalib untuk eh, memberi pandangan terkait materi hari ini. Terima kasih. Saya persilakan. Baik, mungkin saya yang pertama, moderator izin. Silakan Saudara Abdul Muthalib. Baik, sempat saya pahami tadi tentang historiografi interdisipliner. Nah, historiografi interdisipliner itu intinya dia menggunakan pendekatan penulisan sejarah atau penelitian sejarah yang menggunakan pendekatan-pendekatan atau teori dari disiplin ilmu yang lain seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan lain-lain. Di sini kan ada banyak nih. Jadi pertanyaan saya untuk
Saudari Indari Dewi. Apa kelemahan dari penggunaan pendekatan indisipliner ini? Kemudian bagaimana penelitian sejarah itu dapat beradaptasi dengan perkembangan dari ilmu interdisipliner ini di era sekarang khususnya. Mungkin seperti itu, moderator. Saya mungkin simpulkan saja pertanyaanku di forum chat. Terima kasih. Mungkin lanjut ke membahas kedua sebelum saya kembalikan kepada Saudari Indasari Dewi. Ya, terima kasih saudara moderator. Begini barangkali, bentar ya. Ini ini siapa ya? Jadi langsung ke pembahas kedua, Saudara Muhammad Farid Fajri ya. Iya, Prof. Ya. Oh iya. Ya, Saya silakan. pakai dua device, Prof. Soalnya laptop yang satu ini tidak ada kameranya. Oke, makanya saya lihat kau masih, iya. Oke, saya Ya. salah paham tadi. Oke, Ya. silakan lanjut. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Ya, dari apa yang telah diuraikan oleh saudari Indasari Dewi terkait masa depan historiografi, interdisipliner, multikultural, dan global, saya melihatnya ini satu perspektif mengenai bagaimana sejarah seharusnya ditulis dan dipelajari di era modern. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Pertama, terkait pendekatan interdisipliner, ini melampaui batas teks, bahwa historiografi modern itu tidak lagi mengandalkan dokumen tertulis atau arsip resmi. Menariknya, sejarah kini bersinergi dengan ilmu-ilmu lain untuk mengisi ruang kosong dari narasi masa lalu. Jadi ada keterkaitan antara sejarah dengan arkeologi, genetika, ekologi, sosiologi, dan psikologi. Yang kedua terkait narasi multikultural. Ini memberi ruang bagi kelompok minoritas seperti perempuan dan masyarakat adat dalam catatan sejarah. Kemudian bagaimana sebuah peristiwa besar, misalnya kolonialisme, itu dilihat dari sudut pandang masyarakat lokal di daerah, bukan hanya dari sudut pandang dari pusat kekuasaan. Kemudian terkait historiografi global, bahwa di sana ada dibahas jalur perdagangan dan intelektual terkait bagaimana penyebaran agama dan teknologi di Nusantara merupakan bagian dari jejaring global yang kompleks. Kemudian ada perbandingan antara pola perkembangan sosial di berbagai belahan dunia untuk menemukan kesamaan universal manusia. Yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah terkait masalah metodologi ini. Sejauh mana seorang sejarawan itu boleh meminjam pisau analisis ilmu lain seperti sosiologi atau antropologi sebelum ia kehilangan identitasnya sebagai sejarawan. Karena ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan interdisipliner. Ataukah justru sedang melakukan penelitian sosiologi masa lalu, bukan lagi sejarah murni. Jadi yang pertanyaan kedua mungkin, jika kita berbicara tentang sejarah global, apakah kita benar-benar sedang memberikan panggung pada narasi lokal, ataukah kita hanya memaksakan standar global untuk mengukur keberhasilan sejarah di daerah-daerah kecil? Saya kira itu untuk sementara, Prof. Saudara moderator, terkait apa yang telah dibahas oleh saudari Indasari Dewi terkait pendekatan interdisipliner, multikultural, dan global dalam melihat
atau menelusuri masa depan historiografi. Terima kasih, moderator. Oh ya, mungkin bisa disimpulkan sedikit Bisa dibantu lebih jelas ya soalnya. Iya, di kolom. sambil saya coba tulis di kolom chat Zoom. Ya, terima kasih. Baiklah, itulah tadi dari kedua pembahas utama. Pertama dari Saudara Abdul Muthalib tentang apa kelemahan dari pendekatan disipliner dalam historiografi. Lalu kemudian ada Saudara Muhammad Fatul Wajidi tadi berbicara secara universal mengenai tentang penulisan historiografi itu, dan mempertanyakan, tadi saya dengar pertanyakan tentang apa hubungannya dengan atau apa kaitannya dengan ilmu-ilmu bidang lainnya seperti sosiologi dan lain-lain. Untuk itu kepada Saudari Indasari Dewi, saya persilakan untuk memberi tanggapan atau jawaban dari kedua pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban untuk yang diberikan. Langsung saja dari pertanyaan Saudari Abdul Muthalib, apa kelemahan penggunaan pendekatan interdisipliner pada sejarah dan bagaimana sejarah bisa beradaptasi dengan perkembangan interdisipliner di era globalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendekatan interdisipliner dalam sejarah memberikan manfaat besar karena memperkaya sudut pandang melalui integrasi ilmu seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan seperti resiko hilangnya fokus pada fakta dan kronologi sejarah, ketergantungan pada disiplin lain, kesulitan dalam menyatukan metode yang berbeda, meningkatnya potensi bias interpretasi, serta tuntutan kompetensi yang luas dari seorang sejarawan. Selanjutnya, di era globalisasi, sejarah tidak bisa menghindari pendekatan interdisipliner, tetapi harus beradaptasi secara kritis. Caranya adalah dengan tetap menjaga metodologi khas sejarah seperti kritik sumber dan verifikasi, memperkuat kolaborasi lintas disiplin, memanfaatkan teknologi digital, serta mengembangkan perspektif global dan multikultural. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner dapat digunakan secara optimal tanpa menghilangkan identitas dan kekuatan utama ilmu sejarah. Itu tadi pertanyaan dari Saudara Abdul Muthalib. Apakah ada tambahan dari teman-teman atau sanggahan dari penanya? Atau langsung saya jawab pertanyaan dari Saudara? Ya, selesaikan dulu jawabannya dulu ya. Selesaikan dulu jawabannya. Nanti ada sesi pertanyaan, sesi tanggapan nanti. Selanjutnya pertanyaan. Di mana tadi soalnya, moderator? Pak Farid. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara
Muhammad Eh, Wajidi. oh ya, persilakan. Sejauh mana seorang sejarawan boleh meminjam pisau analisis ilmu lain seperti sosiologi atau antropologi sebelum ia kehilangan identitasnya sebagai sejarawan? Apakah kita sedang menulis sejarah yang interdisipliner atau justru sedang melakukan sosiologi masa lalu? Jadi saya mencoba menjawab dari pertanyaan saudara Farid Wajedi. Jadi jika kita berbicara tentang sejarah global, masa depan historiografi menekankan pada sejarah koneksi. Daripada melihat sejarah sebuah bangsa secara terisolasi, pendekatan global melihat bagaimana bagaimana ide, barang dan manusia bergerak melintas batas negara. Selanjutnya jalur perdagangan dan intelektual, misalnya bagaimana penyebaran agama atau teknologi di Nusantara merupakan bagian dari jejaring global yang kompleks. Selanjutnya, komparasi antar wilayah, membandingkan pola perkembangan sosial di berbagai belahan dunia untuk menemukan kesamaan universal manusia. Untuk pertanyaan saudara Farid Wajedi, mungkin itu saja jawaban dari kedua pembahas utama. Saya alihkan lagi ke moderator, siapa tahu ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman atau Pak Prof. Terima kasih dari pemateri. Itulah tadi jawaban dari saudari Indosari Dewi. Pertama tadi sebutkan tentang kelemahan dan bagaimana cara historiografi interdisipliner beradaptasi di historiografi global. Kemudian tadi dijelaskan juga tentang bagaimana kemudian sejarah itu atau historiografi itu beradaptasi dalam apa namanya tadi yang disebutkan oleh saudara Muhammad Farid itu kepada bidang-bidang ilmu lainnya. Jadi untuk itu sebelum kita beralih mungkin saya kembalikan dulu kepada teman-teman pembahas utama. Mungkin masih ada tambahan atau sanggahan. Saya persilakan. Ya, moderator. Jadi terkait apa tadi yang sudah disampaikan oleh Saudari Indah, memang saat ini tidak ada satupun ilmu itu yang berdiri sendiri. Artinya suatu ilmu, apalagi jika ditulis dalam konteks yang kita bahas saat ini historiografi, pasti akan terkait dengan ilmu-ilmu lain. Seperti tadi disebutkan arkeologi, sosiologi, antropologi, karena terkait juga dengan sejarah itu ditulis dalam perkembangan sosial budaya masyarakat. Jadi jadi di sana juga ada hal-hal yang tentu sangat sensitif. Jadi menulis misalnya sejarah multikultural berarti bersentuhan dengan isu-isu sensitif. Namun yang masih mengganjal di saya ini terkait bagaimana sejarawan itu menjaga objektivitasnya saat menulis narasi multikultural yang mana di dalamnya terjadi misalnya konflik identitas atau di sana ada memori kolektif yang masih berdarah
apakah sejarawan harus menjadi hakim moral atau tetap menjadi pengamat yang netral. Jadi mohon maaf ini Prof karena di Pangkep sendiri itu eh, ada namanya dalam konteks sejarah kekaraingan di Pangkep, terutama sejarah kekaraingan di Pangkajene misalnya, itu ada ungkapan yang disebut kudeta tak berdarah. Jadi perebutan kuasa kekaraingan itu melalui melalui kudeta yang tanpa melibatkan perang. Jadi, namun jika itu ditulis akan menyinggung satu perasaan kolektif satu keluarga besar, di mana keluarga besar ini masih hidup sampai sekarang dan ada di tengah-tengah eh, hidup berdampingan dengan masyarakat eh, yang masih merupakan rumpun keluarganya yang pernah melakukan kudeta terhadap eh, eh, keluarganya sendiri. Jadi ini jika kemudian ditulis dikhawatirkan akan memunculkan satu sentimen atau isu negatif yang mungkin yang sangat berbahaya bagi ingatan kolektif kita di dalam suatu daerah atau masyarakat. Sekira demikian uh, sedikit pertanyaan mungkin ya mungkin bisa ditanggapi bisa juga menjadi uh, bahan bahan kita bersama dalam menulis sejarah nantinya. Terima kasih moderator. Wah, baik. Itu tadi sanggahan dari pembahas utama dari Saudara Muhammad Farid Wajidi. Kemudian kepada Saudara Abdul Muthalib, masih ada tambahan. Wah, saya rasa sudah lengkap sekali jawabannya dari Saudara Sari Dewi. Untuk kesimpulan dari kelemahan, yakni resiko kehilangan fokus, karena memang seperti yang dikatakan oleh Saudara Muhammad Farid, sejarah itu ditulis dengan menggunakan ilmu sosial, tidak boleh berdiri sendiri. Tetapi kelemahan-kelemahan itu resikonya tetap ada, seperti dapat menghilangkan nilai utama atau identitas dari sejarah itu sendiri. Kemudian di era sekarang, di era globalisasi itu, cara menghindari yakni tetap menjaga yang namanya metodologi khas sejarah seperti historiografi, kemudian kritik sumber, interpretasi, lalu historiografi, penulisan sejarah itu sendiri. Mungkin cukup dan terima kasih kepada teman-teman, terutama pemateri, sampai ke moderator. Ya, kalau tadi dari sanggahan dari kedua pembahas utama, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apa ada tambahan sebelum kita beralih ke sesi kedua? Jadi di sesi kedua bebas ya dari teman-teman, baik dari pembahas utama maupun teman-teman yang lain bisa lontarkan pertanyaan, tanggapan, dan semacamnya. Eh, Sebelum saya lanjut ke sesi kedua, tadi ada yang menarik disampaikan oleh Dara Muhammad Fatwajid itu dari tentang eh, apa peristiwa Karaengan di Pangkajene yang katakan tadi dapat memicu isu negatif dan itu mungkin berdampak apabila ditulis sebagai sejarah. Nah, menurut saya
justru itu akan lebih menarik. Nah, memang sepanjang pemahaman saya tentang dalam penulisan sejarah itu, historiografi semakin tempatnya itu sulit untuk dicapai atau eh, peristiwa itu problematikanya, eh, kekurangan data sumber dan mengundang kontroversi itu malah semakin menarik untuk ditulis menurut saya. Seperti misalnya salah satu tempat yang pernah saya teliti itu kemarin, saya ikut ditemani itu kemarin di perbatasan Pangkep Baru, suku Tobalo. Nah, itu juga menarik itu karena Tobalo ini tidak gampang ditemui, kadang langsung ngamuk, kadang langsung eh, marah kalau kalau kemudian kita tidak pandai dalam melobi masyarakat ataupun suku Tobalo itu sendiri. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, tanggapan, atau semacamnya. Silakan. Dari Saudari Tuti Wahyuni atau Saudara Baik, Salina Sardana. mungkin saya moderator. Oh ya, persilakan. Baik. Jadi pertanyaan saya langsung saja, bagaimana historiografi masa depan menghadapi persoalan hoax sejarah dan manipulasi digital, eh, terutama yang tadi disebutkan bahwa ketika penulisan sejarah semakin dipengaruhi oleh pendekatan sosiologi, antropologi, dan psikologi. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dari dua ini. Kepada pemateri dari Indasari Dewi. Lanjut saja pertanyaan kedua dulu moderator. Oh ya, Jadi sekalian dari Pak Syahdino. lanjut Saudara Sadina Sadana pada pertanyaan. Ya, terima kasih moderator telah diberikan kesempatan utama. Mungkin saja, jika sejarah adalah konstruktif, apakah interdisiplinasi itu membuatnya bisa lebih objektif atau semakin relatif? Nah, coba diposisikan secara argumentif kedua hal ini. Terima kasih. Apa tadi, Saudara Sadina? Suaranya patah-patah atau mungkin jaringan saya yang ini. Jelas tadi apa yang saya bilang atau kurang jelas? Atau begini saja, Saudara Dina. Nanti saya akan tulis di kolom chat. Ya, 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 terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Saudari Tuti Wahyuni dengan Saudara Sadina Sadana. Kepada pemateri, saya persilakan memberi uraian jawaban. Silakan. Ya, terima kasih kepada penanya. Langsung saja pertanyaan dari Saudara Tuti Wahyuni. Bagaimana
historiografi masa depan menghadapi persoalan hoaks sejarah dan manipulasi informasi digital, terutama ketika penulisan sejarah semakin dipengaruhi pendekatan interdisipliner seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa historiografi masa depan bakal menghadapi hoaks sejarah dan manipulasi digital sebagai tantangan inti, bukan lagi sekedar pinggiran. Karena sekarang sumber sejarah bukan cuma arsip fisik dan catatan lisan, tapi juga data digital yang mudah diubah, dipalsukan, dan disebar massal. Jadi inti persoalannya yaitu kecepatan produksi informasi sekarang jauh melampaui kecepatan verifikasi. Sebuah narasi palsu bisa viral dalam hitungan jam, sementara koreksi akademik butuh bulan bahkan tahun. Ditambah lagi pendekatan interdisipliner bikin batas disiplin jadi cair. Jadi yang bagus untuk kedalaman, tapi juga membuka celah manipulasi. Dan ada beberapa yang saya dapat bagaimana historiografi masa depan meresponnya, yaitu ada metodologi verifikasi berlapis, bukan cuma kritik sumber tradisional, kritik ekstrim dan internal ala Lepol, ditambah digital forensik, analisis metadata, jejak edik, provenance data, deteksi default all, dan watermarking konten. Ini mirip yang sekarang dipakai jurnalis investigasi. Jadi, data provenance mencatat rantai usul-usul data digital. Siapa yang buat, kapan, di plafon mana, bagaimana diubah. Tanpa ini, dokumen digital hampir tidak bisa dipercaya. Konsistensi silang lintas disiplin. Kalau sejarawan pakai data sosiologi tentang pola migrasi, antropolog bisa cek lewat budaya material. Psikolog bisa cek lewat pola memori kolektif. Kalau ketiganya bertentangan dengan narasi digital yang viral, itu red flag. Jadi tantangan dari sosiologi dan psikologi. Sosiologi menunjukkan bahwa hoaks menyebar karena ia memenuhi kebutuhan identitas kelompok dan emosi, bukan karena rasional. Psikologi menunjukkan orang cenderung percaya informasi yang menegaskan bias mereka sendiri, bukan yang paling akurat. Jadi, menurut saya, historiografi masa depan tidak bisa hanya menyajikan fakta. Ia juga harus menjelaskan mengapa narasi palsu itu bisa diterima masyarakat pada masanya. Ini justru bikin sejarah jadi lebih dalam, bukan lebih dangkal. Jadi kesimpulannya dari saya bahwa historiografi masa depan akan jadi kolaborasi antara sejarawan, data saintis, psikolog, dan antropolog. Kuncinya ada di verifikasi terbuka, tambah kerendahan hati epistemik, mengakui batas pengetahuan sambil tetap berpegang pada bukti yang bisa diuji. Kalau itulah tadi jawaban dari saudara Tuti, bagaimana historiografi depan dapat menghadapi hoaks sejarah dalam manipulasi digital. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Pasyahdino. Ada dikirim di grup tadi. Di kolom chat. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Syahdino.
Jika sejarah adalah konstruksi, apakah interdisipliner membuatnya lebih objektif atau semakin relatif? Jelaskan posisi Anda secara argumentatif. Jadi, menurut saya, jika sejarah dipahami sebagai konstruksi, maka pendekatan interdisipliner tidak otomatis membuatnya sepenuhnya objektif, tetapi juga tidak sekedar menjadikannya relatif tanpa batas. Adapun posisi yang lebih kuat adalah interdisipliner meningkatkan derajat objektivitas secara kritis, sekaligus menyadarkan bahwa objektivitas itu tetap bersifat terbatas. Jadi dengan menggabungkan perspektif sosiologi, ekonomi, atau antropologi, sejarawan dapat memeriksa suatu peristiwa dari banyak sudut, sehingga mengurangi bias tunggal. Dalam arti ini, interdisipliner memperkuat objektivitas karena ada verifikasi silang atau biasa disebut cross-check antar pendekatan. Namun karena setiap disiplin membawa teori dan asumsi sendiri, maka interpretasi tetap tidak bebas nilai. Disinilah unsur relativitas tetap ada. Jadi menurut saya sebagai pertanyaan tadi dari Pak Syahdino, pendekatan interdisipliner tidak membuat sejarah sepenuhnya objektif maupun sepenuhnya relatif. Jadi, ia menghasilkan objektivitas yang lebih kritis dan reflektif, tetapi tetap mengakui bahwa sejarah adalah konstruksi yang dipengaruhi perspektif dan konteks. Saya kira itu jawaban singkat dari saya. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan, atau sanggahan dari penanya. Saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Baik. Tadi jawaban dari pemateri untuk kedua penanya. Langsung saja sebelum beralih, saya kembalikan kepada kedua penanya. Terima kasih. Pemateri. Bagaimana, Saudara Radina Sadana? Apa masih ada tambahan, tanggapan? Oh iya, ya. Oh, ya, terima kasih. Tapi Prof, untuk penanya tadi, Saudari Tiwahyu, izin sholat tadi, katanya Prof di grup. Kemudian untuk Saudara Radina Sadana, jaringannya kurang mendukung, jadi tidak bisa menanggapi. Mungkin itu saja, Prof. Saya alihkan saja, Prof. Mungkin ada tambahan dari Prof. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, diskusi kita ini sebenarnya banyak masalah-masalah yang bisa kita yang bisa kita ungkap dalam diskusi ini ya. Tapi mungkin karena kekurangan bacaan ya, jadi sehingga
penanggap, pembahas kurang menanggapi kecuali dari Saudara Muhammad Farid Wajdi, saya lihat cukup bagus ya. Jadi apa namanya nih, kan ada 3 hal yang mau dibahas dalam dari judul ini ya. Jadi masa depan historiografi. Yang pertama itu historiografi dengan adanya interdisipliner. Kemudian bagaimana apa namanya historiografi itu dengan di era multikultural, dan yang ketiga itu global atau globalisasi. Nah, saya kira ini 3 hal ini kalau ini kita elaborasi lebih jauh ya, ini pasti melahirkan sebuah pertanyaan atau diskusi panjang tentang masa depan historiografi dengan keterbitan interdisipliner ya, kemudian multikultural dan tantangan-tantangan global, terutama digitalisasi media. Ya. Jadi saudara sekalian, ya tapi namun demikian saya kira diskusi kita ini sudah melahirkan sebuah gagasan-gagasan baru ya yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Farid Wajdi tadi, ya, cukup bagus ya. Jadi kalau kita melihat dari dimensi konseptual dan teoritisnya ya, ini sebenarnya terjadi pergeseran ya. Yang kita diskusikan ini adalah pergeseran dari historiografi menuju pendekatan interdisipliner ya. Lalu bagaimana sejarawan itu mengubah cara memahami kebenaran historis. Nah, dengan melalui pendekatan-pendekatan keilmuan itu. Nah, tadi saya kira sejarah Farid Wajdi itu sudah memberikan banyak juga masukan-masukan itu tadi ya, ketika dia mengatakan bahwa bagaimana sejarawan itu dengan menggunakan dengan menggunakan interdisipliner itu, apakah ini tidak apa namanya ini justru mengaburkan batas-batas metodologi sejarah. Nah, saya kira ini menarik ini ya. Jadi Saudara Farid Wajdi tadi itu mempertanyakan bagaimana integrasi disiplin ilmu-ilmu seperti antropologi, sosiologi, dan lain-lain sebagainya itu ya, yang menurut persepsi kita ini adalah justru akan memperkaya studi tentang budaya ya. Tapi justru ya menurut Farid Wajdi yang saya tangkap ya, justru mengaburkan batas-batas metodologi sejarah. Saya ingin sedikit merespon apa yang telah disampaikan oleh Saudara Farid Wajdi tadi, karena itu sekali itu menarik ya. Memang historiografi dengan pendekatan sosiologi ini ya, atau historiografi dengan pendekatan-pendekatan lain, pendekatan antropologi dan sebagainya itu ini memang lebih cenderung kepada bagaimana historiografi itu dalam penulisan sejarah sosial. Nah itu jadi sebenarnya historiografi dengan sejarah sosial. Nah ini juga menyinggung tadi tentang kasus bagaimana tentang historiografi di Karaengta ya, apa di Pangkep itu. Ya, itu juga menarik. Tapi ingat ya, diskusi kita minggu lalu itu bahwa seorang sejarawan itu selalu tidak bisa lepas dari faktor subjektivitas seorang sejarawan. Ya, jadi mungkin karena faktor subjektivitasnya itulah sehingga tidak mau menyentuh, apalagi menyentuh keluarga yang terlibat dalam apa tadi istilahnya itu kudeta itu ya, apa istilahnya tadi kudeta. Saya tidak ingat tadi. Kudeta tak berdarah, Prof. Ya, kudeta tak berdarah ya. Ya, ada istilah yang biasa dikemukakan oleh seorang soft cold ya. Ya ada apa soft cold, kudeta dingin ya. Soft yang itu lawannya hardcore. Hardcore itu kan keras ya, ini soft yang lemah. Jadi gitu. Jadi itu ya itulah tadi kembali kepada subjektivitas seorang sejarawan, sehingga sejarawan pikir kalau ini diungkap ya ini akan melibatkan dan ada ketersinggungan sejarah, orang-orang yang masih keturunan dari itu bisa ya istilahnya bisa terjadi konflik
tahap kedua itu ya. Jadi memang ada banyak memang pertimbangan-pertimbangan itu. Memang seorang sejarawan itu tidak mudah ya, karena memang ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi kalau saya kembali ke tentang sejarah sosial itu ya. Saya kira memang saya ambil contoh saya yang lebih mudah kita pahami ya. Seperti misalnya Clifford Geertz ya. Clifford Geertz itu dia bukan seorang sejarawan. Dia seorang antropolog ya, Clifford Geertz. Tapi dia menulis tentang sejarah sosial itu di mana pada masyarakat Jawa itu terdapat apa namanya nih varian-varian budaya dalam masyarakat Jawa. Seperti adanya varian priai, santri dan abangan. Nah, itu bukti bagaimana historiografi dengan pendekatan antropologi itu ya. Jadi memang Clifford Geertz tidak berbicara tentang masalah masalah antropologi ansih, tetapi dia menggunakan penelitian sejarah, tapi pendekatannya adalah pendekatan antropologi ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam grand theory yang lebih luas lagi ya, Karl Marx misalnya. Karl Marx menulis tentang sejarah sosial itu dengan melihat bagaimana alienasi sosial yang terjadi di Barat, ya, terjadi alienasi sosial. Ya. Itu karena akibat dari kemajuan apa namanya ini adanya konflik sosial antara kaum burjois dan kaum kapitalis. Kaum burjois dengan apa namanya itu yang apalagi saya kaum burjois dengan kaum yang lawannya nih proletar. Ya. Nah itu juga menggunakan sejarah sosial itu, ya, sejarah sosial dengan pendekatan ekonomi. Itu juga pendekatan ekonomi sehingga melahirkan apa yang disebut dengan alienasi sosial. Ya. Weber misalnya, ya, yang sangat terkenal sekali itu dengan Weber menulis sejarah sosial Barat, Eropa pada waktu itu dengan pendekatan teologi. Walaupun Weber bukan seorang teolog, tetapi dengan melihat bagaimana Protestan etika Protestan. Ya, lahirlah bukunya, lahirlah teorinya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang masa depan historiografi dengan adanya apa namanya ini masuknya interdisipliner ya, itu ya pastilah akan menimbulkan tantangan baru dari segi epistemologinya. Bagaimana membangun ya apa namanya itu membangun big data atau dalam digital history itu dengan pendekatan-pendekatan dalam historiografi. Nah, kemudian nah itu ya pada akhirnya memang akan melahirkan sejarah sosial yang lebih kontekstual dan lebih terbuka. Nah, itu jadi memang agak kesulitan juga ya memang. Jadi saya kembali lagi dengan pendekatan itu ya, pendekatan keilmuan, pendekatan disiplin ilmu itu. Dia menulis sejarah dengan pendekatan sosiologi. Sebenarnya yang dilihat di situ dalam sejarah sosial itu ya, dengan pendekatan sosiologi misalnya, kan dia bisa melihat bagaimana struktur sosial masyarakat dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang diteliti. Walaupun dia sebenarnya melakukan penelitian sejarah, tapi karena dia menggunakan pendekatan sosiologi, maka dia melihat bagaimana memahami struktur sosial masyarakat, bagaimana perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu. Demikian juga kalau misalnya dia menggunakan pendekatan antropologi, ya seperti yang dilakukan oleh Clifford Geertz. Dengan antropologi bisa dia meneliti secara, tapi dengan pendekatan antropologi dia mencoba menggali makna-makna budaya dalam praktek-praktek lokal itu. Dalam pendekatan ilmu politik misalnya, ya bagaimana sejarah itu ya barangkali seperti tadi yang kasus di Pangkep itu ya. Jadi bagaimana relasi antara kekuasaan dengan ideologi atau
atau masyarakat setempat, yaitu dengan pendekatan politik. Jadi dengan pendekatan ekonomi misalnya, ya bagaimana menjelaskan itu sejarah sosial ya dengan dinamika material dan produksi yang terjadi pada saat. Jadi seperti yang di apa ya, dengan munculnya teori-teori dari Karl Marx itu. Jadi memang agak multi kompleks memang ya. Tapi yang jelas bahwa historiografi dengan interdisipliner itu memang akan memperkaya kajian-kajian historiografi. Jadi tidak hanya historiografi sejarah untuk sejarah, tetapi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu lain. Saya kira itu memang menarik. Saya kira banyak sekarang apa namanya itu hasil-hasil penelitian sekarang itu sudah begitu modelnya sekarang. Ya. Jadi tidak semata-mata dia seorang ahli sejarah, lalu kemudian dengan pendekatannya adalah pendekatan sejarah. Ya. Tapi sekarang lebih cenderung melihat bagaimana dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang lain. Ya, jadi banyak sekali ya. Jadi tentang historiograf dengan pada masa pada kajian multikultural misalnya ya. Ya, itu juga ya bagaimana penulisan sejarah ke depan itu semakin mengakui keragaman perspektif. Ya. Bagaimana perspektif agama, perspektif gender, perspektif kelas-kelas sosial. Itu kan kajian-kajian multikultural semua itu. Ya, tetapi ini dikaji dalam penelitian historiografi, dalam penulisan historiografi dalam penelitian sejarah sosial. Jadi bagaimana misalnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan, ya, misalnya gender yang terpinggirkan, ya, jadi ya banyaklah masalah-masalah yang bisa muncul dari historiografi dengan pendekatan multikultural itu. Nah, terakhir adalah bagaimana historiografi yang kini bergerak dari menuju kepada globalisasi atau yang lebih tren sekarang itu adalah digitalisasi secara. Nah, ini juga semakin memperkaya kajian-kajian historiografi itu. Jadi memang keterbukaan antar wilayah ya dengan pendekatan globalisasi itu mau tidak mau itu harus ada keterbukaan ya, ada ketersambungan, ada interkoneksitas ya. Jadi dalam membangun sebuah digitalisasi secara ya akhirnya bisa menyimpulkannya bahwa memang diskusi kita ini kalau kita mengkaji 3 hal itu tadi ya, jadi masa depan historiografi dengan pendekatan multidisipliner ya, kemudian melihat bagaimana multikultural itu yang sudah berkembang di masyarakat dan bagaimana ke depan pada era globalisasi ya, itu semakin memperkaya semakin memperkaya kajian-kajian itu. Ya. Jadi dalam konteks globalisasi misalnya kan bagaimana historiografi itu dapat dipertahankan dengan klaim dapat dipertahankan dengan klaim-klaim objektivitas itu bagaimana itu ya. Jadi ya saya kira itu menarik untuk kita diskusi kita kaji lebih jauh itu. Saya kira demikianlah barangkali untuk diskusi kita pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri ini masih ada makalah yang didiskusikan atau sudah selesai? Kayaknya Iya, masih ada Pak Prof. Masih ada, Prof. Ya masih ada ya si Ya. Arjun kemarin sudah presentasi ya? Belum. Arjun belum Prof. Iya, belum. Ya, saya Tuti Wahyuni juga belum. Tuti Iya, Prof. belum. Belum juga kan? Berarti lagi 2 kali kalau gitu ya. Ya. Prof. 2 kali. Ya. Ya, catatan saya di sini Arjun dengan Saudara Tuti Wahyuni ya, yang belum mempresentasikan makalahnya. Ya baik, saya kira itu saja ya.
Jadi minggu depan ya terserah apakah Acum atau Tuti yang akan menyampaikan mempresentasikan makalahnya. Saya kira demikian. Saya tutup. Saya kembalikan saudara moderator untuk menutup diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, ke saudara Arjun selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Prof atas tambahan dan terkait materi pada hari ini, juga kepada pemateri dan teman-teman yang lain. Untuk itu, karena materi sudah kita diskusikan yang secara akademik sudah sangat, alhamdulillah sudah lancar. Jadi untuk yang terakhir, mari kita tutup diskusi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dulu ya.